Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Kali ini marilah kita simak video yang sangat menarik, di mana Pak Habib Mukhdar memberikan pernyataan yang sangat tegas terhadap apa yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan beliau juga menerangkan bahwasannya semua kalangan ulama itu dari kaum Alawiyin, dan beliau juga mengkutip kitab di abad yang keempat. Namun apa yang telah disampaikan oleh Pak Habib Mukhdar tersebut telah dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, bahwasannya kitab yang dibacakan oleh Pak Mukhdar tersebut adalah kitab yang palsu, yang dibuat oleh orang-orang ada di golongan kaum Ba'alawi tersebut. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri shock terapi nantinya. Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab, biadab itu kelompok-kelompok Imad itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini
kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Lihat nanti, sabar nonton. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi tegangan tinggi. Mensahihkan nasab Alawi saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Ciki mah dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau ana sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Ramli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah itu kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu-palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Diponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja,
sesuai dengan tulisannya itu, karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barangkali dicatat bisa hilang niku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Jelas teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Habib Muntor tersebut adalah kitab yang ada di abad yang keempat. Namun Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani telah membantah bahwasannya itu adalah kitab palsu. Nah, ini tergantung dari teman-teman, apakah memang teman-teman setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atau memang sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Muhdhar tersebut. Karena kita sebagai orang awam hanya mengikuti kajian-kajian nasab tersebut, karena beliau-beliaulah yang mengetahui yang sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah tentang keabsahan nasab kaum Ba'lawi. Untuk itu mari kita lanjut video berikut ini. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat, saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ke Yaman. Lakas sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama-nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jogoa, gelati arane Samsuri, lah kan di Google le. Mereka yang kesawut tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6.
Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya faqih muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatin. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh faqih al-muqaddam. Kenapa namanya al-muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habib kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi siki antesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng, turunan Nabi kudune J1, deket mah tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemembut dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli, misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati dekenya lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit kepada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya, suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. Lah idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah. La nanduru ila wujuhihim rahmah, walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, telah kita simak dan kita ikuti bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita semuanya, bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh beliau memang real, sesuai dengan data-data yang beliau miliki. Dan kita garis bawahi bahwasannya ini adalah bukan pencemaran nama baik atau mengadu domba umat terhadap umat. Jadi harapan saya kepada teman-temanku semuanya, jadikanlah ini sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Apa yang telah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bukanlah suatu kebencian terhadap kaum habaib, namun intinya adalah meluruskan umat agar umat ini tidak tersesat
terhadap orang-orang yang mengaku sebagai cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, jangan lupa tulis pendapat dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.